Ini VT 199. Sekali lagi, ini adalah channel edukasi, bukan hiburan. Yang cari hiburan, skip aja. Saya akan cerita tentang sejarah perang Islam dengan Eropa. Ya, perang ini sebetulnya salah paham. Kenapa saya bilang salah paham? Begini, kita nggak ngomong perang salib ya. Ini setelah perang salib, ini perang modern. Tahun 1500 itu, Islam menguasai Konstantinopel. Tahun 1546 kalau nggak salah. Sehingga perdagangan Eropa dengan Asia itu, Eropa dengan India dan China, itu lewat jalur sutra. Jalur sutra itu melalui Petra dan melalui jalur Gaza. Itu dikuasai oleh Khalifah Ottoman. Sehingga perdagangan waktu itu adalah terutama perdagangan katun. Katun itu semacam serat-serat benang-benang yang berasal dari kapuk. Ya. Nah, itu produksi katun waktu itu ada di Mesir dan di India. Dan waktu itu Mesir dikuasai oleh Islam dan India waktu itu dikuasai oleh Islam. Waktu itu seluruh India itu Islam tahun 1500. Akibatnya apa? Akibatnya Eropa mulai mencari dunia baru. Karena apa? Mereka nggak bisa pakai katun. Bajunya itu tebal-tebal, wool. Bajunya itu dari bulu domba, tebal banget. Nah, kalau musim summer, musim panas, itu nggak bisa dipakai, panas banget. Sehingga mereka butuh katun. Katun itu baju-baju yang tipis-tipis itu loh. Dari benang yang berasal dari kapuk. Nah, itu hanya ada di Mesir dan di India. Apa yang terjadi? Columbus itu ke Amerika. Dan ternyata suku Aztec itu punya katun. Sehingga Eropa berpindah orientasinya tadinya ke India, China, pindah. Jadi pindah ke Aztec, ke Amerika. Karena Columbus menemukan katun. Jadi perang tahun 1500 itu perang pertama antara Eropa dengan Islam itu gara-gara katun. Setelah ditemukan katun di Amerika, ya sudah akhirnya Belanda meneruskan rute itu dan menemukan Ternate sehingga menemukan spice, bumbu di Indonesia. Itulah cikal bakal kenapa perang Islam dengan Eropa mengakibatkan munculnya perdagangan VOC di Indonesia dan perdagangan katun di suku Aztec di Amerika. Oke. Perang kedua, itu tadi perang pertama tahun 1500. Perang kedua itu pada waktu 1900 itu ditemukan minyak. Minyak ditemukan itu di Irak. Nah, Irak itu waktu itu daerah wilayah dari Kaisar Ottoman. Ini kembali lagi masalah Kaisar Ottoman. Nah, oleh Inggris ditanya kepada Kaisar Ottoman itu, "Loh, aku juga mau ini minyak. Minyak yang di Irak itu." Nah, Kaisar Ottoman bilang, "Loh, ini kan sudah dikuasai sama Jerman." Nah, yang jadi masalah adalah Kaisar Ottoman tuh nggak masalah kerjasama dengan Inggris, tapi tidak disetujui oleh Jerman. Jadi perang dunia itu antara Inggris dengan Jerman itu gara-gara penemuan minyak di Irak. Nah, sekarang tahun 2024 perjanjian Amerika dengan Saudi itu berakhir. Artinya petrodolar sudah berakhir. Nah, negara-negara Islam merasa bahwa Saudi, UAE, Mesir, Iran merasa merdeka. Mereka bisa jualan minyaknya Rusia. Akibatnya
Iring-iringan Raja Salman dibom, adiknya Emir UAE ditembak, Presiden Iran ditembak. Nah, karena apa? Ya karena mereka merasa bahwa perjanjian petrodolar dengan Saudi berakhir. Nah, mereka ingin ikut Putin, yang mati semuanya. Gitu loh. Jadi, kalau misalnya bohong kalau misalnya Eropa mendukung Israel. Bukan. Eropa ingin menguasai minyaknya Irak waktu Khalifah Ottoman itu diminta kerjasama. Khalifah Ottoman menolak, sehingga dibikinlah negara Israel untuk membubarkan kekhalifahan Ottoman. Jadi masalahnya bukan Israel, mungkin ini bukan perang agama, ini masalah perang Irak yang ada minyaknya. Gitu. Sekarang sudah nggak ada petrodolar itu. US dollar sudah menguasai 70% penduduk dunia. Seluruh dunia sekarang pakai US dollar. Kalau Anda nggak pakai US dollar, itu loh seperti Timor Leste itu loh. Nggak punya uang. Nggak punya mata uang. Karena apa? Tidak ada kerjasama bank sentralnya dengan World Bank. Sehingga di Timor Leste pakai rupiah. Bagaimana kalau Indonesia melanggar undang-undang World Bank? Sehingga kita itu dihukum oleh World Bank. Akibatnya adalah rupiah bubar. Rupiah bubar loh Pak, kalau belanja pakai apa? Ya pakai rupiah, kalau nggak pakai Malaysia itu ringgit.